Halo, bagaimana kabar kalian semua? Masih semangat belajar asas manajemen kan? Di sini kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai sejarah, perkembangan, dan penerapan manajemen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Nur Muhammad. Dan perkenalkan, nama saya Angel. Kami dari kelompok 8. Kalian tahu nggak sih asal mula manajemen itu? Bagaimana teman-teman? Apakah kalian ada mengetahuinya? Nah, jika kalian belum mengetahuinya, kalian bisa menyimak video penjelasan dari kelompok kami. Apakah kalian tahu piramida Mesir? Iya, itu adalah salah satu produk dari penerapan konsep usul manajemen loh. Untuk lebih lengkapnya, yuk simak video berikut ini. Ada piramida di Mesir yang dibangun lebih dari 200.000 orang selama 20 tahun. Pembangunan piramida ini tidak akan berhasil jika tidak ada orang yang merencanakan apa yang harus dilakukan, mengorganisir pekerja dan bahan bakunya, memimpin dan mengarahkan para pekerja, dan menegakkan pengendalian tertentu guna menjamin bahwa segala sesuatunya telah dikerjakan sesuai dengan rencana. Selain piramida, contoh praktek manajemen lainnya bisa kita lihat di kota Venesia, Italia pada tahun 1400-an. Kota tersebut menjadi pusat perekonomian dan perdagangan. Venesia mengembangkan perusahaan bisnis dan melakukan kegiatan yang lazim di organisasi pada masa kini. Sebagai contoh, adanya kegiatan seperti manajemen sumber daya manusia untuk mengelola angkatan kerja, dan juga sistem akuntansi untuk melacak pendapatan dan biaya. Oh iya, pemikiran awal teori manajemen pada abad ke-20 disebabkan oleh dua peristiwa. Pertama, terjadi ketika John Adam Smith 1723 sampai 1790 menerbitkan sebuah ajaran dalam ekonomi klasik, yaitu The Wealth of Nation. Ajaran tersebut menjelaskan adanya keunggulan secara ekonomis yang akan diperoleh organisasi melalui pembagian kerja, atau bisa disebut division of labor, di mana adanya perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Hal itu dibuktikan dengan Adam Smith melakukan penelitian di sebuah industri peniti. Yang kedua, adanya kejadian revolusi industri di Inggris pada periode 1750 hingga 1850. Revolusi ini menandai adanya penggunaan mesin yang menggantikan tenaga manusia. Hal tersebut berakibat pada pindahnya kegiatan produksi dari rumah-rumah menuju tempat produksi yang disebut pabrik. Sehingga para manajer ketika itu membutuhkan teori yang dapat meramalkan permintaan, memastikan cukupnya kesediaan bahan baku, memberikan tugas pada karyawan, dan mengarahkan kegiatan sehari-hari. Mulai dari sinilah ilmu manajemen mulai dikembangkan oleh para ahli. Setelah berbicara mengenai asal-usul manajemen, muncul banyak tokoh dari berbagai negara dan peristiwa yang mengemukakan pendapatnya yang berpengaruh pada perkembangan teori manajemen. Yuk simak video berikut ini. Ada 3 tokoh manajemen yang mengawali munculnya manajemen ilmiah. Yang pertama, Robert Owen 1771 sampai 1858. Yang kedua, Charles Babbage 1792 sampai 1871. Yang ketiga, Frederick Winslow Taylor 1856 sampai 1915. Robert Owen, dia menekankan pentingnya unsur manusia di dalam produksi. Dari hasil pengamatannya, disimpulkan bahwa perawatan yang baik terhadap mesin dan faktor produksi akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Demikian pula pada tenaga kerja. Pemberian perhatian pada tenaga kerja seperti pemberian tunjangan dan kompensasi dapat meningkatkan semangat para pekerja, yang tentunya hal ini akan meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan para pekerja. Atas hasil penelitiannya, Robert Owen dikenal sebagai Bapak Manajemen Personalia. Charles Babbage adalah penganjur pertama prinsip pembagian kerja melalui spesifikasinya. Dia percaya
bahwa aplikasi prinsip-prinsip ilmiah pada proses kerja akan menaikkan produktivitas dari tenaga kerja, karena pekerjaan dilakukan dengan efektif dan efisien. Dia menganjurkan agar para manajer bertukar pengalaman dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen. 4 prinsip yang dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor. Yang pertama, pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen, yaitu dengan menggunakan metode yang paling baik secara ilmiah. Yang kedua, seleksi ilmiah untuk karyawan, agar setiap karyawan dapat diberikan tanggung jawab atas suatu tugas sesuai kemampuannya. Yang ketiga, pendidikan dan pengembangan secara ilmiah untuk para karyawan. Yang keempat, kerjasama yang baik antara manajemen dengan tenaga kerja. Setelah kita melihat berbagai perkembangan awal teori manajemen yang dipaparkan oleh berbagai tokoh, ilmu manajemen mempunyai banyak manfaat loh di segala aspek kehidupan. Yuk kita simak videonya sama-sama. Pertama, di bidang administrasi perkantoran. Selama ini, administrasi hanya dipandang sebagai kegiatan tulis-menulis belaka. Tentu, pandangan ini memiliki alasan. Secara kasat mata, bahwa kegiatan administrasi memang banyak dilakukan dalam kegiatan tulis-menulis, baik secara manual maupun komputer. Sebenarnya, kegiatan administrasi lebih luas, karena manajemen administrasi perkantoran merupakan bagian dari manajemen yang memberikan informasi layanan bidang administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, serta memberi dampak kelancaran pada bidang lainnya. Di bidang komunikasi, kegiatan manajemen menjadi bagian dari penggerak aktivitas komunikasi guna mencapai tujuan komunikasi. Dalam mencapai tujuan komunikasi yang efektif, maka fungsi-fungsi manajemen diaplikasikan dan disesuaikan dengan unsur-unsur komunikasi. Perpaduan tersebut terlihat dari fungsi manajemen dengan pendekatan model komunikasi, di mana peran manajer pada bidang ini yaitu sebagai peran interpersonal, peran informasional, dan peran pengambil keputusan. Lalu di bidang biaya, perkembangan ilmu manajemen dan aplikasinya pada biaya merupakan penerapan manajemen pada suatu proses di mana perusahaan mengontrol dan merencanakan biaya dalam melakukan bisnis. Masing-masing proyek harus telah disesuaikan dengan rencana manajemen biaya, dan perusahaan secara keseluruhan juga mengintegrasikan biaya ke model bisnis mereka secara keseluruhan. Apabila dilaksanakan dengan baik, manajemen biaya akan diterjemahkan ke dalam mengurangi biaya produksi untuk produk dan pelayanan, serta peningkatan nilai yang dikirimkan kepada pelanggan. Jadi, ilmu manajemen dan aplikasinya pada bidang biaya berfokus pada pelanggan untuk meningkatkan harapan pelanggan terhadap fungsionalitas dan kualitas produk. Lalu di bidang pemasaran. Dalam bidang pemasaran, manajemen berfungsi sebagai proses perencanaan, pelaksanaan, dan perwujudan pemberian harga, promosi, dan distribusi barang-barang, jasa, dan gagasan untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok sasaran yang memenuhi tujuan pelanggan dan organisasi. Bagus tidaknya manajemen pemasaran akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya organisasi mencapai sasaran dan tujuan pemasaran. Lalu di bidang hubungan konsumen, perkembangan ilmu manajemen pada hubungan konsumen merupakan sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Hubungan konsumen mencakup segala aspek yang berhubungan dengan calon konsumen atau konsumen saat ini. Termasuk di dalamnya adalah pusat panggilan atau call center, tenaga penjualan atau sales force, pemasaran, dukungan teknis atau technical support, dan layanan lapangan atau field service. Jadi, manajemen pada hubungan konsumen berfokus pada pelanggan sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam konteks pemberian layanan dan pentingnya pelanggan bagi organisasi. Selanjutnya, di bidang sumber daya manusia. Penerapan manajemen di bidang sumber daya manusia
adalah mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja secara efisien dan efektif serta dapat digunakan dengan maksimal sehingga tercapai tujuan bersama. Perusahaan yang ingin tetap eksis dan memiliki citra positif di mata masyarakat tidak akan mengabaikan aspek pengembangan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peran manajemen sumber daya manusia di dalam organisasi sangatlah penting. Jadi, manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia dalam upaya mencapai tujuan individu maupun organisasi. Di bidang manajemen logistik, manajemen logistik merupakan seni dan ilmu mengatur serta mengontrol arus barang, energi, informasi, dan sumber daya lainnya, seperti produk, jasa, dan manusia dari sumber produksi ke pasar. Logistik juga mencangkup semua integrasi informasi, transportasi, inventory, pergudangan, dan pemaketan untuk tujuan meminimalkan penggunaan sumber daya dan waktu secara efisien. Jadi, manajemen logistik adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan barang dan atau jasa yang dibutuhkan sebuah proyek dari luar organisasi. Setelah kita memaparkan panjang lebar mengenai asal-usul manajemen, sekarang sampailah kita kepada akhir. Perkembangan ilmu manajemen dan penerapannya, sebagaimana dijelaskan di atas, hanya sebagian kecil, dan masih banyak lagi penerapan manajemen di bidang-bidang lain seperti manajemen risiko, manajemen proyek, manajemen produksi, dan lain sebagainya. Baik, itu saja penjelasan singkat dari kami mengenai sejarah, perkembangan, dan penerapan manajemen. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.